firman Tuhan pada siang hari ini berjudul tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Tidak ada masalah tanpa jalan keluar. Ya. Masalah selalu ada dan bertambah. Semakin hari masalah enggak semakin kecil. Semakin hari masalah semakin besar. Sama tadi saya katakan ngadepi anak bayi, nanti orang tua masalahnya sepele. Seperti sekarang saya ngadepi anak remaja, pemuda udah beda lagi, masalahnya agak gede lagi. Ada rasa khawatir, rasa cemas. Nanti anak-anak ini bergaul dengan siapa dan lain sebagainya. Masalah yang kita hadapi, sekali lagi selama kita hidup, ada masalah. Tetapi setiap masalah pasti ada jalan keluar. Masalah tambah, jalan keluar tambah. Masalah lagi, ada jalan keluar lagi. 10 masalah, 10 ada jalan keluar. 100 masalah, ada 100 jalan keluar. Amin. Jadi kita nggak bisa berdiam diri dalam masalah itu. Atau kita malah sebaliknya. Kita kalah dengan masalah itu. Sekali lagi, selama saudara dan saya hidup ada masalah. Dan masalah itu nggak akan habis. Baru kalau kita sudah dipanggil Tuhan, masalah habis. Ya, dan masalah itu hilang dengan sendirinya. Karena apa? Kita sudah nggak merasakan apa-apa. Nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar, nggak bisa melakukan sesuatu. Jangan dikira orang, non saya permisi bicara, orang cacat, orang buta nggak punya masalah. Punya, karena dia mendengar. Orang tuli karena dia merasakan. Selama kita masih bernafas, itu ada masalah dalam kehidupan kita. Ya. Setiap orang ada masalah. Dan firman Tuhan katakan setiap masalah pasti ada jalan keluar. Kita baca ayatnya dalam 1 Korintus pasal 10. Ayat yang nggak asing lagi. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, ayat ini sungguh luar biasa. Makanya aneh kalau kita sudah tahu ayat ini dan pernah baca bahkan hafal ayat ini, tetapi kita masih khawatir dengan hidup ini. Sekali lagi saya katakan gak ada orang gak ada masalah. Pencobaan itu selalu ada, masalah itu selalu ada. Kalau masalah ini selesai, masalah lagi. Dan selalu ada jalan keluar. Selesai lagi, ada masalah lagi. Dan ada jalan keluar. Makanya ayat ini katakan, pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa. Biasa apa? Itulah biasa sebagai manusia pasti mengalami pencobaan. Makanya Allah bilang itu biasa, hal biasa. Hal yang lumrah, hal yang wajib, yang harus menimpa kepada kita. Firman Tuhan katakan, itu hal biasa. Tuhan Yesus waktu ada dalam dunia, dia mengalami pencobaan ini. Apa yang gak dialami Tuhan Yesus? Secara fisik dia mengalami, secara hati dia mengalami, secara batin dia mengalami. Dia disakiti, dia dikecewakan, dia dikhianati, dia dihina. Dia udah mengalami itu semua, itu hal biasa sesungguhnya. Makanya saudara dan saya saat ini, inilah firman Tuhan buat saudara dan saya. Dan pencobaan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Bahwa Allah itu paham akan saudara kadar kita, kemampuan kita masing-masing. Seberapa kekuatan kita, Allah tahu. Makanya Allah kalau ngasih ujian kepada kita nggak akan melebihi kekuatan kita. Allah sadar. Karena apa? Allah waktu jadi Yesus sebagai manusia, dia pernah mengalami seperti itu. Kalau manusia tak kasih pencobaan lebih, pasti akan geblak. Pasti jadi masalah. Ya kan?
Sebab Allah itu setia. Dan karena itu ia akan membiarkan, perhatikan di sini, membiarkan kamu dicobai. Tidak akan membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatan. Saudara, sesuatu dalam dunia terjadi ini semuanya seizin akan kehendak Tuhan. Kalau saat ini virus corona merambas seluruh dunia, bahkan yang sekarang namanya Omikron, itu semua seizin dengan Tuhan. Apa kita bisa menghindar? Tidak. Apakah kita bisa lari? Tidak. Apakah kita bisa bersembunyi? Tidak. Apalagi namanya Omikron sangat mudah tertular. Bagaimana kita menyikapi? Bagaimana kita menghadapi? Stres? Teriak? Susah? Enggak. Jadi apa yang terjadi dalam kehidupan kita seizin dengan Tuhan sehingga tidak melebihi kekuatan kita. Artinya apa, saudara dan saya berarti bisa mengatasi. Makanya judulnya masalah itu bisa ada jalan keluarnya. Masalah itu bisa diatasi. Nah terus bagaimana kok sampai ada orang gila? Terus bagaimana kok sampai ada orang bunuh diri? Karena dia menyikapi, melihat masalah itu beda. Masalah sebetulnya kecil. Kalau saya setinggi segini, masalah saya itu sebetulnya di bawah saya. Nggak mungkin masalah saya lebih gede daripada saya. Sehingga kita bisa mengatasi. Ya kan? Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Saudara ingat ini, pasti ada jalan keluar. Ada masalah, ada jalan keluar. Masalah lagi, ada jalan keluar lagi. 100 masalah, 100 jalan keluar. Mengapa kita takut? Mengapa kita cemas? Mengapa kita khawatir? Sehingga kita bisa menanggung masalah itu. Sehingga kita nggak stres, sehingga kita nggak sampai bunuh diri. Dan ini terjadi apalagi di saat-saat akhir zaman ini. Masalah semakin hari semakin berat. Nggak pernah habis dalam kehidupan kita. Umat Israel pun mengalami masalah, apalagi kita juga umat pilihan Allah sama. Kita lihat suatu contoh. Bagaimana umat Israel mengalami masalah. Kita buka dalam Alkitab Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14. Yaitu cerita umat Israel setelah 400 tahun ada di Mesir dan dia diperbudak sedemikian beratnya dan dia berseru-seru untuk minta keluar dari Mesir. Akhirnya Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan. Ayat 21 yaitu melalui Musa. Dan ayat 22. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Masalah yang pertama, masalah yang utama dalam kehidupan manusia yaitu namanya keselamatan. Banyak orang mencari jalan keselamatan. Semua orang ingin jalan keselamatan. Atau semua orang ingin masuk surga. Semua orang ingin mendapat kerajaan Allah. Semua agama bilang ingin masuk surga, ingin masuk nirwana. Ingin ketemu dengan bidadari katanya. Ingin ketemu dengan Allahnya, ingin bersanding. Makanya hidup di sisi Allah. Semoga diterima di sisi Allah. Itulah kan keinginan untuk keselamatan. Dan Allah mengerti waktu umat Israel setelah dia diperbudak, dia berteriak-teriak ingin keluar dari masalah itu. Ingin dapat keselamatan jiwanya. Ingin dapat keselamatan bangsa ini. Akhirnya Tuhan Allah menyuruh Musa, memanggil Musa untuk membawa umat Israel ini keluar dari perbudakan itu. Setelah 10 tulah terjadi,
Akhirnya Tuhan buka jalan dan akhirnya Raja Firaun mengizinkan, silakan engkau keluar. Dan keluar tidak dengan tangan hampa. Dia membawa bekal yang begitu besar, membawa kekayaan yang begitu besar. Dan dia keluar. Keluar dari Mesir, dari negara Mesir. Dia keluar. Ternyata setelah sampai, dia ada di pinggir pantai. Dan dia nggak bisa apa-apa lagi. Nggak ada kapal, nggak ada perahu dengan ratus ribu berjuta-juta orang Israel. Apa yang diperbuat sama Musa? Ya. Allah berfirman, Musa hanya suruh mengangkat tongkatnya. Dalam ayat 21 tadi katakan. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan semalam-malaman itu menguakkan air. Air laut itu dikuakkan ke kiri dan ke kanan dan tengah-tengah itu kering. Sehingga umat Israel bisa lewat. Inilah jalan keselamatan bagi umat Israel. Jalan itu mulai terbuka, terkuak jalan itu. Karena apa? Inilah paling utama yang diminta, yang diinginkan oleh semua manusia. Keselamatan. Dan nyata jalan itu. Air itu kiri kanan seperti tembok. Dan firman Tuhan katakan, tanah ini kering. Nggak basah. Kalau habis hujan kita lihat tanah kan basah. Tapi firman Tuhan katakan kering. Aneh kan? Bapak Ibu pernah ke hotel? Hotel itu habis dipakai orang check-in. Orang check-in seharusnya kan basah kamar mandinya. Tapi waktu kita masuk kering. Kan ada alatnya, mereka disulap bagaimana jadi kering seakan-akan belum dipakai. Saya bayangkan seperti itu. Nah ini kering sekali sehingga umat Israel bisa berjalan keluar dari perbudakan. Keluar dari sengsara, keluar dari aniaya menuju keselamatan itu. Lega kan? Puas kan? Senang kan? Oke, kita selamat, kita berjalan. Tapi nggak sampai di situ. Apakah udah berhenti? Keselamatan itu udah berhenti? Enggak. Apakah sudah nggak ada masalah? Tidak. Tapi kita lihat dari jauh, Firaun bersama tentaranya, bersama orang Mesir, dia mengejar kita dengan keretanya. Dia lari-lari untuk mengejar. Nggak tahu mungkin untuk membunuh, untuk membinasakan, atau membuat balik orang Israel. Dalam ayat 23 katakan, orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Masalah timbul. Masalah ada. Seakan-akan sudah sampai, udah selamat, aku udah seneng. Duh, kok saya ada masalah meneh? Kan dikejar. Tapi sekali lagi, ada masalah, ada jalan keluar. Ayat 24. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang segala tentara orang Mesir, lalu dikacaukan tentara orang Mesir itu. Ayat 25. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Saudara, keselamatan itu sudah ada di jalan keselamatan, tetapi masalah itu datang lagi. Dikejar sama orang Mesir. Rasa khawatir, takut ya takut. Bagaimana nggak takut? Kita jalan kaki, dia naik kereta. Kan banter keretanya, banter kudanya. Secara logika kita belum sampai nyabrang, sampai tengah-tengah mereka udah sampai mengejar kita. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak membiarkan engkau dicobai melampaui kekuatan. Kalau engkau dicobai, pasti Tuhan ada berikan jalan keluar. Dan kita lihat ayat ini.
Dan akhirnya Tuhan memberikan jalan keluar. Dan akhirnya umat Israel jatuh semua karena rodanya miring, sing rodanya berputar gak karu-karuan. Dan tiang awan itu menutupi, dia gak ketok satu sama lain. Akhirnya ketakutan orang Mesir. Wah, ternyata mereka punya kuasa Tuhan. Tuhan Allah mereka berperang. Kita pergi aja. Lari musuh itu. Bapak Ibu, masalah dan selalu ada jalan keluar. Saudara dan saya sama. Kita sudah ada jalan keselamatan. Sejak Yesus disalib dan berita itu salib nyata, Tuhan sudah membuka jalan keselamatan. Yang tertutup Tuhan sudah buka. Tuhan terobos melalui salibnya itu. Sehingga kita sekarang berjalan di dalam jalan keselamatan itu. Untuk menuju Kanaan Samawi seperti umat Israel akan dibawa ke jalan ke tanah Kanaan. Sama dengan kita saat ini. Tuhan melalui salibnya itu jalan keselamatan sudah berikan pada saudara dan saya. Tuhan sudah menerobos melalui salibnya itu. Jalan kita kering saat ini. Jalan yang kita lalui nggak ada hambatan. Kita tinggal melakukan dengan lenggang kangkung seenaknya kita berjalan. Benar kan? Sama dengan umat Israel. Tetapi sekali lagi, apakah terus enak? Apakah terus aman? Apakah terus kita santai? Apakah sudah nggak ada masalah lagi? Tidak. Sama dengan umat Israel. Kita masih diikuti masalah ini. Masalah ini. Dan masalah itu tujuannya untuk menggagalkan kita sampai ke finish itu. Sampai ke tujuan yang nyata itu. Tujuan yang sebenarnya itu. Sama, Firaun gak mau orang Israel keluar dari Mesir. Kalau perlu dia harus di sini selamanya. Dan jadi budak selamanya. Sama dengan setan. Setan gak mau kita diselamatkan. Kalau mau kita terus jadi budaknya setan. Makanya ujian dan cobaan itu terus silih berganti. Sama dengan umat Israel ini. Nggak pernah habis-habisnya. Dan masalah itu tidak pernah habis. Tidak pernah hilang. Selalu timbul dan timbul. Pasal 15, Keluaran ayat 22. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Masalah kan? Sudah lepas dari Firaun, udah enak, udah nyabrang laut. Loh, masuk padang gurun. Wis masuk padang gurun gak ada air. Padahal air itu kebutuhan utama manusia. Masalah kan? Sama dengan kita sudah masuk jalan keselamatan karena percaya dengan salib, percaya dengan Yesus, kita dapat keselamatan. Tapi keselamatan itu nggak langsung kita dapatkan saat ini dengan cuma-cuma. Masih ada masalah, masih ada tantangan yang harus kita hadapi. Umat Israel juga gitu. Setelah keluar dari laut itu, mereka masuk di padang gurun, mulai kekeringan, nggak ada air. Masalah yang berat sekali. Kebutuhan pokok manusia yaitu air. Karena kehidupan manusia seluruh tubuh ini banyak airnya. Jadi butuh air. Saudara, kadang-kadang masalah kehidupan kita seperti itu. Wis percaya Tuhan Yesus. Jari ini enak. Kok koyong ini? Nggak pernah lepas. Jari ini ditolong. Kok hidupnya koyong ini susah. Ekonomi kok susah. Golek kerjaan kok susah. Bisnis kok nggak lancar. Sama keluarga kok nggak enak. Kok sakit nggak sembuh-sembuh. Saudara, ini yang kita alami kenyataannya. Sama dengan umat Israel. Nggak ada air, mulai dia gelisah. Namanya manusia mulai timbul marah. Timbul protes. Menyalahkan Musa. Inilah kehidupan manusia. Kalau udah terbentur masalah mencari kambing hitam, siapa yang harus disalahkan? Siapa yang harus disalahkan?
Sama. Tapi sekali lagi dalam 1 Korintus 4 tadi, ada jalan keluar setiap masalah. Tuhan berikan jalan keluar. Tuhan gak akan membiarkan kita jatuh tergeletak. Tangannya setiap menopang. Umat Israel terus mengalami masalah. Mereka kekurangan air. Dan akhirnya Tuhan berikan air. Dalam ayat yang ke-23, pasal 15. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Dan akhirnya Allah nyatakan mujizatnya kalau saudara baca selanjutnya. Ayat 25. Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencobai mereka. Akhirnya kan diberi sama Tuhan. Ada masalah, ada jalan keluar. Masalah lagi, jalan keluar. Masalah baru, jalan keluar yang baru. Haleluya. Inilah kita saat ini. Bagaimana kita menghadapi masalah? Kita harus tetap setia, tetap tenang, tetap percaya, tetap bersandar sama Tuhan. Ya kan? Siapa yang bawa keselamatan itu? Keluaran pasal 16 ayat yang ke-6. Keluaran pasal 16 ayat yang ke-6. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Artinya apa? Setiap masalah itulah Tuhan yang menyelesaikan masalah itu. Sesudah itu berkatalah Musa dan seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Tuhanlah yang membawa saudara dan saya menuju keselamatan itu. Tuhanlah yang mengangkat saudara dan saya sebagai anaknya. Bahwa keselamatan itu datangnya daripada Tuhan. Kelepasan semuanya datangnya daripada Tuhan. Kesembuhan datangnya daripada Tuhan. Berkat datangnya daripada Tuhan. Salib itu ada karena jalan Tuhan. Dalam Roma pasal 6:23, upah dosa adalah maut. Maut itu apa? Dosa itu apa? Kita diperhamba sama setan. Melalui salib inilah kita di jalan keselamatan itu. Dan keselamatan itu bukan usaha kita. Karena itu anugerah Tuhan dalam Efesus 2:8. Itu anugerah Tuhan. Kita bisa dijamin keselamatan karena Tuhan. Umat Israel bisa keluar dari laut, dari Mesir itu karena anugerah Tuhan. Musa hanya sebagai alat. Dengan tongkatnya hanya sebagai alat. Tangannya Musa sebagai alat. Tapi semuanya Allah yang bekerja. Allah yang menyelesaikan masalah itu. Bapak Ibu, apakah berhenti umat Israel? Sebelum masuk tanah Kanaan, mereka banyak dihadapi. Setelah selesai air, nggak ada air, minta roti. Habis itu mereka menghadapi peperangan dan peperangan. Ketemu musuh dan musuh. Dengan negara ini, dengan negara itu dia musuh. Sama dengan saudara dan saya. Kita hadapi banyak musuh saat ini. Musuh utama setan. Musuh kedua daging kita sendiri. Dan ada musuh yang baru saat ini. Teknologi. Itu musuh baru kita saat ini. Apa itu? HP saudara. Teknologi itu membuat musuh kita. Seringkali kita lemah, kita nggak berdaya, hanya perkara HP. HP jadi utama, HP jadi dewa kita saat ini. Teknologi itu. Ya. Sama. Umat Israel menghadapi musuh. Dan dia berperang selalu menang. Masalah dan selalu ada kemenangan. Ada masalah, ada jalan keluar. Saudara, karena Allah menyertai umat Israel.
dengan tiang api dan tiang awan. Allah nggak pernah meninggalkan Israel. Di mana dia berjalan ada tiang awan kalau siang hari. Kalau malam hari ada tiang api. Artinya apa? Immanuel. Sama dengan saudara dan saya. Allah itu beserta dengan saudara dan saya. Di mana kita melangkah, di mana kita berjalan, di mana kita berdiri, kita ada. Di situ Tuhan ada. Umat Israel dimanapun ada tiang awan dan tiang api. Setiap orang kepunyaan Allah, setiap orang umat pilihan Allah, Allah nggak pernah meninggalkan. Makanya masalah itu pasti ada jalan keluar. Nggak bisa masalah itu membuat kita stres. Kalau membuat stres kita malah iman kita yang lemah saat ini. Dan sebelum masuk ke tanah Kanaan, ada masalah yang paling besar. Sebelum masuk finish sama dengan kita saat ini. Sebelum kita sampai Tuhan datang ada. Yaitu antikris yang terbesar. Umat Israel menghadapi tembok Yeriko. Sebelum dia masuk tanah Kanaan. Sebelum masuk finishnya. Dan hanya itu. Kuasa Tuhan dinyatakan tembok Yeriko itu. Hanya melalui pujian, hanya melalui doa, hanya melalui seruan sama Tuhan. Tembok Yeriko itu dihancurkan. Apakah sudah selesai? Perhatikan di sini. Dalam cerita Alkitab. Setelah tembok Yeriko, wah hebat umat Israel. Bangga, aku tembok besar bisa kalahkan negara besar. Tapi mereka kesandung umat Israel. Dengan kota yang kecil namanya kota Ai. Mulai sombong dia. Mulai sombong dia. Dan dia menghadapi kota Ai itu dia kalah. Kota yang kecil. Waktu sombongan itu tegur sama Tuhan baru dia sadar. Gak perlu sombong. Makanya dia berubah lagi. Percaya sama Tuhan. Dan sampailah umat Israel itu ke tanah Kanaan. Bapak ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara dan saya sampai ke finishnya nanti. Tapi sekarang ini. Masalahmu gak pernah habis. Cobaan gak pernah henti. Selesai satu, satunya lagi. Gak usah takut, Tuhan sudah menerobos itu. Tuhan sudah membuka jalan itu. Dan kalau Tuhan sudah membuka, Tuhan menyertai saudara dan saya. Sama Tuhan menyertai umat Israel. Tiang awan, tiang api. Tuhan Allah juga menyertai saudara dan saya. Sehingga kita bisa mengatasi masalah itu. Kita bisa mengatasi percobaan itu. Yosua 1. Sebelum masuk tembok Yeriko, Yosua 1. Pasal 1 ayat 5. Yosua pasal 1 ayat 5. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janjinya Tuhan. Tapi peringatan dalam ayat 7 katakan, kuatkan, teguhkan dan hatimu sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum Allah. Hati-hati dalam menghadapi masalah ini.
Jangan ngandalkan kekuatanmu. Jangan ngandalkan pikiranmu. Kenapa dia kalah dengan kota Ai? Karena mengandalkan kekuatannya. Makanya Yeremia 7 katakan, terkutuklah manusia yang mengandalkan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya. Masalah yang saudara hadapi, itu ada jalan keluar. Tadi saya ngomong, kenapa kita bisa stres, kenapa bisa sampai bunuh diri? Karena masalah dihadapi sendiri. Kalau saudara menghadapi masalah, saudara semakin lihat masalah itu gak semakin kecil, semakin besar. Padahal 1 Korintus katakan ada jalan keluar. Allah beserta kita. Makanya hati-hati dalam bertindak, dalam menyelesaikan masalah. Saudara punya Tuhan. Dia menyertai saudara. Kalau Tuhan Allah menyertai saudara, saudara menghadapi masalah, masa Tuhan Allah saudara cuekin? Aku iso ngatasi dewe. Barang terbentur, masalah selalu ada jalan keluar. Allah nggak pernah meninggalkan saudara dan saya. Ibrani 12 ayat 5b. Ibrani 12 ayat yang ke-5b. 13. Aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Masih takut? Masih khawatir? Masih cemas? Menghadapi masalah? Aku sekali-sekali, kata Allah, tidak akan membiarkan engkau, dan sekali-sekali tidak akan meninggalkan engkau. Untuk selamanya dan selamanya Allah menyertai saudara dan saya. Sampai kapan kamu? Sampai kita masuk tanah Kanaan semawi. Sampai kita dipanggil Tuhan. Sampai kita ada bersama Tuhan. Ngapain kita takut? Jadi masalah yang kita hadapi saat ini ada jalan keluarnya. Bukan jalan buntu. Karena Tuhan sudah menerobos itu. Sudah kasihkan jalan itu untuk kita lewati. Dan kita pasti bisa mengatasi kalau kita mengandalkan Tuhan. Seberat apa masalah saudara? Sebesar apa masalah saudara? Ada masalah, ada jalan keluar. Masalah lagi, jalan keluar lagi. Masalah baru, jalan keluar baru lagi. Sampai umat Israel masuk tanah Kanaan. Dalam perjalanan kita sampai sana ada masalah yang kita hadapi. Tapi ingat 1 Korintus 10:13, Tuhan akan membiarkan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Dan Tuhan pasti menolong memberikan jalan keluar itu. Amin. Gak usah takut. Dan masalah itu di saat akhir zaman ini semakin berat. Tantangan kita, lawan kita, musuh kita semakin hari semakin ada saja. Menghadapi keluarga, menghadapi pekerjaan, menghadapi bisnis, menghadapi anak, menghadapi tetangga. Masalah kan? Tapi Tuhan kasihkan jalan keluar buat saudara dan saya. Amin. Mari kita tunduk kepala. Haleluya Yesus. Tunduk kepala. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Engkau tak pernah meninggalkan kami. Ya Rala Masani. Masalah boleh ada, tapi jalan keluar pasti ada. Ya Rala Masani. Haleluya. Haleluya. Karena Engkau yang memberikan jalan keluar, kami gak takut menghadapi masalah Tuhan. Karena Engkau bersama kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat firman-Mu siang hari ini. Hamba-Mu boleh selesai bicara, tapi kuasa Roh Kudus-Mu terus bekerja Tuhan. Meteraikan firman-Mu. Engkau nyatakan Tuhan, Engkau tak akan membiarkan kami dicobai melampaui kekuatan kami. Dan Engkau pasti tolong. Kami punya Allah seperti Engkau, kami bangga. Engkau memberikan jalan keluar masalah kami. Walaupun masalah saat ini yang kami bawa, kami pulang, sudah ada jalan keluar Tuhan.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-Mu, berkati jemaat-Mu yang hadir saat ini. Engkau nyatakan kuasa-Mu buat kami semuanya. Terpuji nama-Mu kekal selamanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan masalah ini dalam tangan-Mu. Engkau buka jalan buat kami. Terima kasih, kami pulang dengan kekuatan yang baru daripada-Mu. Terpuji nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua katakan amin. Dan ketika kami tidak berpisah pulang pun, penyertaan-Mu sempurna adanya. Dan saat ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami, dan Kau turun tangan untuk memberkati setiap kami. Maka sekarang sidang jemaat kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat, terimalah kasih, terimalah sukacita, terimalah damai sejahtera daripada Allah Bapa dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus yang akan selalu menyertai engkau, selalu menjagai, melindungi, meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati engkau mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua percaya dan katakan amin. Selamat siang, Tuhan